Ya, karena macro play dari Lui ya, Oke. diversion muncul di mana-mana. Terutama ya SRG juga salah satu tim yang memang power juga untuk menggunakan Lui. Betul. That's why ya mendingan ditutup dulu aja. Cuman ya benar, Roger masih open link, masih open juga ya Profesor ya. Jadi kayak apa yang ingin memang mereka gunakan dari segi strategi. Karena pertukarannya selain misalnya nih contoh kalau Roger dibuka, misalnya Falcon Epic Brand ngambil Roger, bahkan dari SRG mereka bisa ngambil link Angela loh. Dan ini ada pesan juga dari seorang Gojes ya, yang saya belum bermain. Dia ngerasa ya memang banyak banget yang underestimate. Tapi untuk kali ini mereka udah buktiin sih. Ada di babak Grand Finals, menurut aku itu jadi pencapaian yang luar biasa. Dan sekarang kita bakal lihat lagi dari segi banningnya. Buat teman-teman dari Selangor Jaya, mereka Wah, bakal kan ketemu Terizla. ditarget kan Terizla. Jadi kayak mereka ngelapisin Angela, Roger, Link. Ayo, mau pilih yang mana nih? Banyak banget opsinya buat Falcon Epic Brand. Mereka memilih Roger ternyata. Roger, Prof. Roger. Kalau emang menyambung tadi dengan apa yang lu bilang ya, Roger versus Faramis. Faramis. Sebelah masih kebuka. Nah itu pertanyaannya. Iya, Valentina nggak ada. Ya, Stormy mau langsung ambil nggak? Iya. Itu Momennya lagi pertanyaannya. pas nih. Karena momen lagi pas. Roger di Walaupun sebelah mungkin tuh. kalau nanti tiba-tiba dia ambil Faramis, mungkin akan ada Julian di sisi kiri. Ya, Jadi kayak masih fleksibel juga buat untuk dibawakan. Nina ya. Ya tapi seenggaknya mereka punya Faramis kan. Jadi itu Ya. yang bakal memperkuat tim fight mereka. Oke. Angela Link tapi kayaknya. Aduh. Ya karena memang power dari Angela Link ya Waduh. seperti yang kita Ya tahu kan? ya. Terutama Angela ini kan juga cukup fleksibel. Gak harus bucinannya sama Link doang. Ya. Tapi kan bisa sama Cloud, let's say Yuzong yang memang masih Reaksinya open. bisa. Tapi ini kuat banget sih. Ini mau gimana pun Angela punya win rate yang tinggi banget. Yes. Dan apalagi dipadukan dengan Link. Jadi sukses rate-nya tuh makin lebih lebih solid gitu loh untuk tim fight besar. Oke. Dan gimana nih cara menjawab kehadiran dari seorang Link dan juga Angela? Counter dengan hero-hero team fight kah? Tapi kalau misalkan mereka langsung ambil hero team fight, boleh sih ambil hero view sama ambil hero-nya Flap TC dulu. Dibanding nanti abis hero-nya kan. That's it. Sekarang Julian, nah, apakah Juliannya bareng sama itu dia Barat XP lane. Dia nggak mau kalah gitu loh untuk dari segi badan. Terizla udah nggak ada, Arlott udah nggak ada, ya udah XP yang paling kuat juga ada Barat di sini. Atau Uranus kayak yang dipakai sama NIP Flash. Tapi kalau Uranus sih Diablo. agak-agak sedikit berat nih dua Asli. hero damage Kaget kita dealernya nih. burst damage. Kaget itu kita kemarin keluar lagi loh. Nah itu Tiba-tiba tapi Uranus. sedikit bermasalah menurutku karena terakhir kali referensi mungkin kalau kita ambil dari NIP Flash ketika mereka membawakan XP yang kayak gitu ketika bawa Marty Smith juga biasanya XP-nya tuh physical damage. Tapi pas Uranus, wah ini berarti mereka minim untuk physical damage-nya. Betul. Itu mindsetnya full defense aja udah tuh jadi. Iya makanya. Mindsetnya udah kita full defense saya tapi Wow. Moskov. Ini banyak banget hero late game dan scaling ya. Jadi Iya. SRG kayaknya akan bermain dengan hero-hero waktu dan momentum. Apalagi memang dari power split push dengan adanya Link Moskov, mereka kuat loh. Dan Angela juga bisa main di lane jauh kalau dari posisi defensif gitu. Tapi 5 menit awal kalau yang kayak begini ya Prof ya ataupun Kolius ya sanggup gak nih mereka nih dengan scaling kayak begini? Agak ngeri sih ya 5 sebenarnya. menit awal ya. Agak ngeri. Soalnya Julian Roger ini buat tim fight panjang di early game dia power banget. Ditambah lagi kalau nanti ternyata tiba-tiba Ogwyn ngebawain hero-hero yang mungkin bisa nge-kiting si Angelanya gitu loh. Let's say Ya. mungkin dia bawain Grok buat mirror atau mungkin tiba-tiba dia bawain Matilda tapi Faramisnya di ban. Yap. Sesuai dengan praduga kita bahwa memang ini tipikal hero mid lane yang lagi up banget. Lagi hot-hotnya. Dan jangan lupa, dengan 3 hero yang udah dipick sama Falcon Epic Brand, Link-nya ini jadi minim target gak sih, Be? Kayak let's say, kalau dia mau ngincer ke arah Roger punya Lycan Pounce, dia bakal immune. Begitu juga dengan Julian punya enhance skill-nya yang bisa untuk nge-dodge. Kalau mau ngincer Barat, tebelnya bukan main tuh, Lung. Kulitnya kulit dari zaman purba. Mohon maaf. Makhluk mitologi. Yuzong nih udah Oke. diambil juga ya. Ya Yuzong Angela kan combo yang paling mengerikan kan. Apalagi buat tipikal hero-hero melee kayak Julian sama Roger dalam wall form. Ya itu bakal jadi makanan naga lah. Ini bisa berbalik menuju ke arah mereka juga nggak sih, Be? Kan bisa jadi untuk junglernya mereka akan berikan kepada Julian. Lalu mid lane-nya akan ke hero-hero stay lagi nih. Ya sebenarnya belum Dan tentu dan juga pilihannya sih. juga pilihannya juga ya itu masih bisa dihilangin lagi Fleksibel kan lah dari ya. Yuzong. Aku- Ini fleksibel Aku banget. malah mikir nanti teman-teman dari Falcon Epic Brand bakalan ngebawain Hayabusa sama satu roamer lagi sih. Jadi Juliannya di mid. Buset deh. Soalnya kalau Julian mid ya, apalagi lawannya kayak Link gitu kan atau Angela, Ya. setidaknya dia bisa nge-kiting dengan enhance sword. Ya. Tapi Dia setuju, bisa setuju. mainin itu. Kemarin di saat melawan tim Liquid ya kalau nggak salah, mereka membawa 4 damager kan sekaligus. Benar. 4 damager. Betul. Satunya masih semi-semi bisa memberikan damage juga. Wah, mereka ban Grok berarti mereka mau bawa Minotaur. Possible banget buat bawa Minotaur di kiri. Karena dengan adanya Grok, Power of Nature, dia bisa megangin Minotaur juga. Supaya nanti dia bakal kesulitan. Tapi satu pick yang di SRG nih.
Angela ini juga masih cukup fleksibel dan ya Edith. Ini juga yang tadi sempat Okolius pengen ngomongin. Karena crowd control, mereka sangat membutuhkan crowd control. Dan Edith ini kan total 4 detik ya, Be ya. Iya, Mulai iya, dari Onward, Earth Shatter, belum lagi ketika Prabom Red. Aku lebih suka tadi picknya Ruby sih. Jadi Ruby-nya ini nanti bakal ngedinai kalau misalkan tiba-tiba Falcon Happy Brain ngebawain Hayabusa atau satu hero lagi tambahan. Dan sekarang Ruby-nya itu malah bisa dibawain Ruby sama bisa di Falcon ROM Happy juga nggak sih, Be? Angela mid, Edith-nya di XP? Iya. Ya bisa. Tapi menurutku kalau misalkan Falcon Happy Brain sekarang dia ambil Ruby, ya Ruby-nya kan hilang gitu loh dari sisi kanan. Dan mereka jadi bakal kehilangan daya stoppernya di situ. Sementara Ogwen belum keluar nih hero-nya, ya kan? Dia bisa bermain dengan teamfight, dia bisa bermain dengan cover juga. Karena ya temannya Roger, jadi dia fleksibel banget mainnya. Agresif, Hayu. Defensif bisa, Minotaur, Kan Hayabusa. Hayabusa. Ruby, Wow. udah. Sesuai tebakan Profesor. Ya kan? Kanan Ruby, possible banget soalnya. Kalau misalkan emang bukan Ruby, berarti ya Angelanya yang roamer. Ya karena Ruby sendiri ya kalau di sini kita lihat ya bisa jadi playmaker, bisa jadi timekeeper. Banyak banget hal yang bisa dilakukan oleh Ruby. Dan dia adalah stopper untuk Hayabusa juga kan, Yap. untuk Ruby itu sendiri. Ketika memang Donner Wolf King di pop up di waktu yang Itu tepat. cepet-cepetan animasi dah itu kalau kayak gitu ya, ya kok ya. Betul. Tapi ini wah prolong team fight-nya bagus banget sih draftnya dari Falcon Happy Brain. Ya, soalnya mereka kalau ngomongin damage udah cukup semuanya sih. Dan ada eksekutornya juga kan 2. Tapi kalau ngomongin Skypiercer, kayaknya Skypiercer-nya bagusnya di Hayabusa aja. Oh iya. Rogernya biarin item-item yang mungkin bisa mumpuni untuk bertahan hidup. Dan untuk di SRG mereka udah punya magic damage yang cukup karena ada Edith dan juga Angela. Jadi kalau misalkan mereka tambahin satu magic lagi ya berarti mereka pengen main agresif. Dan Cici ternyata bukan Ruby. Preferensi combo kayaknya dengan Angela ya. Walaupun tapi minim crowd control gak sih? Iya, dan kebanyakan gak sih combo Angelanya jadi kayak harus fleeting time first item. Dan ya memang mau nggak mau ya Flask of Dionysus juga butuh gitu loh. Jadi agak sedikit dilema harusnya buat Stormy apa first itemnya. Tapi kalau memang ini sukses early game mereka bisa pegang, ini bakal serem sih SRG di game 1 ini. Ya, jadi kita bakal lihat ya, ini dia dengan draft yang bisa dibilang sangat amat menarik sih dari kedua belah tim sebagai pembuka dari babak Grand Finals kita, karena kita bermain dengan Best of 7 series. Jadi kita akan segera melihat siapa yang bisa mengamankan game pertama di babak Grand Finals bersama Ranger Mas dan juga Aul. Selamat datang di Grand Final MSC 2024 Esports World Cup live in Rio. Wow, siapa yang akan menjadi jawara baru pastinya? Dua tim yang sama-sama belum pernah memegang juga gelar dari MSC akan membuktikan kali ini di Best of 7 yang akan kita saksikan bersama-sama. Alright, jadi buat kalian semua di kolom komentar ramaikan, dan buat kalian semua di studio yang menonton secara langsung atau watch party, terima kasih banyak supportnya. Dan ini dia, mari kita menyaksikan apakah sang juara dunia bertahan mampu mempertahankan kemenangan mereka atau bahkan new heroes will rise. Yap, dan kita akan melihat ya, satu gelar yang memang belum pernah didapatkan oleh Falcons AP Brand. Apakah akan melengkapi trofi mereka? Ataukah satu tim Selangor Red Giants yang akan muncul sebagai nama baru yang juga akan mengejutkan kita semua tentu saja. Dan dengan adanya Julian, ini menjadi satu hero favorite banget nih buat Falcons AP Brand. Yes, dan bahkan banyak yang bertanya kepada aku, Bang, prediksi abang seperti apa? Jujur, aku support Selangor Red Giants. Aku juga. Tapi aku melihat game ini akan 4-0 Falcons Happy Brand kalau mereka benar-benar try hard dan serius. Tapi kalau misalnya mereka ingin bermain dan ingin mencoba untuk meta sendiri, ini kemungkinan bisa menjadi ke arah 4-1. Tapi lihat, first sport dari top lane dengan Sekis yang bakal coba dihantam oleh seorang Ogwen, berhenti di depan sana, tak bertemu top lane. Gak ada selamat, double kill di tangan KLTG. Di early game, Lee kehilangan para pembak, totally rugi. Yap, dan ini juga yang membuat satu kekuatan dari Falcons AP Brand adalah KLTZ yang sangat versatile, dan apalagi juga melihat banyaknya assassin jungler yang dibawakan, pool yang sangat luas juga. Apalagi dengan agresivitas yang memang juga ini menjadi satu kekuatan untuk Falcons AP Brand, membuat mereka sepertinya cukup percaya diri kali ini untuk bisa berhadapan dengan adanya SRG di Grand Finals. Apalagi modal awal nih di game yang pertama 2 point kill, ini akan membuat nantinya Hayabusa dari KLTZ akan semakin mengerikan. Dan kan kita bisa menyaksikan dari top lane, Keran akan coba dimakan kembali. Keran
Kram tidak berada di level 4. Terlihat dengan tidak adanya Purify, dia bisa dimakan oleh View kapanpun dia mau. Stromy berada di level 4. Tapi untuk mendapatkan Kram dengan level 4 yang sama, ini akan cukup sulit. Waktu banyak banget yang terbuang. Hingga Selangor Giants gak bisa melakukan rotasi dan mereka tinggal pilih orange buff terlebih dahulu atau team fight atau ke arah turtle. Terlalu banyak opsi yang diberikan oleh Falcons Happy Brand. Iya, dan bahkan ngelihat dari Flatizy kali ini dengan Barat melakukan zoning out bersamaan juga dengan adanya Ogwen. Diberikan lagi pressure, Yums gak akan bisa lebih maju lagi dan satu retribution. Lihat dimakan, pasti turun tempakan. Mereka gak bisa menyelamatkan Sekis kembali. Sekis 2 kali tumbangin dengan adanya purple buff di tangan dari dirinya. Ini menandakan Selangor Giants mereka kehilangan banget power untuk Sekis. Tapi satu hal yang mungkin kita tidak lupakan, Sekis early game selalu terpressure, tapi itu nggak masalah buat dirinya. Bisa catch up ya. Bisa kecap. Sering banget kita ngelihat bahkan kayak kemarin purple buff-nya hilang, dia kena first blood. Nggak Dia- masalah. Iya, dia bisa ngebalikin keadaannya juga. Dan kita akan melihat apakah potensi tersebut bisa dikeluarkan kembali karena ini berbicara tentang grand final. Walaupun memang race-nya cukup panjang ya di best of 7. Tapi untuk ini mungkin juga bisa menjadi satu ya pemanasan lah ya bisa dibilang mungkin di game yang pertama. Tapi ada game fact nih. Super Marco tops MSC 2024 dengan lowest average deaths. Jadi benar-benar KDA-nya tinggi karena dia jarang banget untuk tumbang. Di bawahnya ada View. Super Marco the bulletproof. Nah. Bahkan dari tim Liquid Philippines dengan adanya angin Typhoon, dia nggak Typhoon. bisa membuat Super Marco tumbang karena Super Marco bukan orang biasa, Supermanco. Waduh, dan super makro juga ya, tentu saja. Kemarin kita ngelihat juga positioningnya, gimana awareness-nya juga terhadap perumputan. Ini menjadi satu sosok yang menarik, makanya aman banget posisinya. Dan itu memang yang kita tahu sebagai tugas sebagai god laner juga, menjaga dirinya tapi kerat. Tapi lihat tangan ada Shadow Kill di arah belakang, tandanya Hardcut sudah tidak ada kembali. Dengan di belakang sana para pasukan dari Selangor Red Giants, mereka mencoba fokus ke Kaltizi. Target utama tapi lihat dengan sangat sigap Flap. Tahu kemana Sekis berada. Bahkan di depan sana Flicker mencoba untuk menabrak Sekis. Target utama mereka bukan Innocent. Target utama mereka bukan Stormy. Tapi mereka melumpuhkan jantung dari permainan Selangor Red Giants, yaitu Sekis. Karena jujur kenapa aku bisa bilang jantung. Biasanya jantung permainan itu kalau nggak di XP di mid laner. Tapi ini junglernya yang bikin make play Selangor Red Giants semua maksimal. Yap, yang cukup diwaspadai juga. Tapi sekarang Turtle kayaknya bakal dikontes ini. Haruskah dikontes oleh sosok Sekis? Karena di depan sana para pasukan dari Selangor Red Giants, mereka bisa dibilang kalah dari segi power gold. Tapi Kram terkena double stun dengan 2 main power yang hilang. Para pasukan dari tim Selangor Red Giants gagal untuk mendapatkan turtle dan mereka harus kedapatan 2 point kill. 2 korban jiwa tanpa ada ampun. Falcons Happy Brand. Dan lihat senyum dari Flatizy. Makin lebih pede untuk melakukan zoning out. Padahal jujur dari early game, Flatizy yang sangat sulit untuk bisa bertahan. View versus Sekis dengan ada Enhanced Sword benar-benar dimainkan di depan sana. Ogwen memberikan pressure. Harkat tidak akan mampu untuk mempertahankan Innocent sekalipun ditangkap oleh Flatizy. The bulletproof Supermanco kali ini benar-benar berhasil mendapatkan 1 buah point kill atas Innocent. Yap, dan berkali-kali ya upaya untuk bisa menyelamatkan Heartguard yang masuk hanya bisa memberikan akhirnya buy one get one terus-terusan. Ini cukup berat pasti untuk Selangor Red Giants. 6-0, satu kesempatan yang memang kali ini dimanfaatkan oleh Falcons AP Brand. Tidak akan menghentikan agresivitasnya. Yes, dan bahkan di depan sana sosok dari seorang Kaltizi, dia terlalu nafsu untuk Dapat? mendapatkan Innocent. Dengan adanya kondisi dari tim Selangor Red Giants kehilangan 5.000 gold, dia unggul bahkan 2.200 untuk ngejar berat banget dan Iya. Sekis tanpa ada purple buff. Nggak ada. Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu lumpuh tak berdaya. Wow. Oke, tapi Sekis harus tetap bertahan ya, karena life must go on ya, walaupun Life must emang go lumpuh on. tidak berdaya. Tetap berusaha pastinya untuk bisa catch up lagi. Tapi untuk kali ini Selangor Red Giants mereka dalam keadaan yang cukup berat. 6.000 perbedaan network kali ini dan bahkan Kram menjadi nyawa kembali yang direnggut atas agresivitas dari Kaltiz yang tidak berhenti. Kaltizi dia tahu Hayabusa di tangan dirinya bukan untuk late game. Dan bahkan di depan sana Super Marco mencoba one by one situation dengan Sekis. Dengan ada Flatizy mencoba untuk melakukan sedikit guntingan dan belakang. Flatizy berhasil mendapatkan Sekis. No Deviant Sword terpakan itu dia. Rawr. Teriakan langsung dari pria yang bukan misterius tapi ini pria Superman. Waduh, pria super ya. Pria super. Mantap, tapi ini dia untuk Turtle yang muncul di menit ke-6, 8
8-0 dan bahkan gak ada nafas yang bisa diberikan kepada Selangor Red Giants sehingga mereka nggak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan farmingan sesuai apa yang mereka inginkan. Iya, pria super memang punya selera. Tapi para pasukan dari Falcons Heavy Brand setelah mereka mendapatkan turtle, mereka tidak mengendorkan sedikit permainan mereka. Menuju ke arah team fight yang selanjutnya di arah purple buff dari Sekis. Sekis gak dikasih bermain, Sekis gak dikasih nafas. Nah, ketertinggalan terlalu banyak left. Tampakkan the power of Fuse menuju ke arah Kaltizi. The Shadow Kill. Kali ini tidak bisa dikeluarkan, Kaltizi harus tercatat. Para pasukan tim Selangor Red Giants mereka memaksakan Falcons Heavy Brand untuk mundur. Tapi Ogwen tidak akan melepaskan pandangan terhadap Super Marco. Biarkan dirinya menjadi korban. Karena Super Marco dan juga View akan selamat. Dua jangka permainan mereka. Shutdown yang mahal dari Kyle Tizzy. Yes, itu kesempatan pastinya untuk Selangor Red Giants bisa melakukan adanya comeback. Karena kalau berbicara tentang late game, Selangor Red Giants akan punya kekuatan yang jauh lebih besar dibanding dari Falcons Epi Brand. Mereka punya draft untuk bisa memanfaatkan early game power mereka dan itu yang mereka tunjukkan. Tapi perlahan Selangor Red Giants mereka juga udah mulai regroup lagi, apalagi dua hero farming yang bisa dikatakan antara Ling dan juga Moskovnya ini udah bisa dapetin space. Innocent dapetin 2 poin kill, ini akan menjadi satu tabungan yang pecah juga untuk mereka. Semakin dipersempit lagi gold gap yang tadi kita lihat menginjak ke angka 6.000. Ini perlahan Selangor Red Giants sudah mulai bangkit. Tapi yang mungkin aku cukup worry adalah Innocent. Oke. Innocent kali ini nggak pakai Purify. Memang serba salah Purify ataupun Flicker sekalipun. Tapi setidaknya Innocent punya power deal damage dengan basic attack kalau dia pakai Purify. Tapi kalau pakai Flicker dengan adanya Flat Easy, Ogwen, daya bertahan dia bisa aku bilang berkurang hampir 50%. Oke. Dan juga untuk Rogernya juga sih ya, Super Marco oke lah awal dia dapetin banyak banget keuntungan, tapi lagi Kaltizi dengan ada Shadow Kill yang tidak terlalu manfaatnya. Mendapatkan satu point kill pun tidak. Tapi dengan adanya Retribution yang dia keluarkan ketika Lord akan muncul, ini sebenarnya gambling tadi. Kalau dia dapetin 1 point kill di depan sana, dia bisa langsung Lord dengan mudah. Tapi karena kalau tidak dapetin point kill, mereka harus tahan. Mereka harus tahan. Dan mereka harus pancing Selangor Red Giants keluar dari kandangnya. Selama tempurnya berada di dalam jungle, itu space yang enak untuk Yum sangat deal damage. oke, dan ini perlu diperhatikan ya. Kramnya lagi-lagi yang jadi target. Dia bakal ada di lini paling depan sih. Dan dengan adanya dua hero yang punya durability tinggi ya, kayak Minotaur dan juga Barat, ini akan semakin happy lagi nih Kramnya untuk bisa memberikan damage. Akan lebih sustain juga pasti di depan. Tapi sepertinya Lord kali ini bakal coba untuk di all in. Karena ada zoning out yang dilakukan oleh Flat TZ terhadap kehadiran dari Sekis. Mereka sudah punya Retribution juga. Ini saatnya mereka untuk melakukan team fight. Tepat di depan sana, Yum akan coba dimakan. Mereka udah mulai fokus lahap di arah depan. Karena Sekis belum memiliki power damage. Di belakang sana Kaltizi menahan terhadap Shadow Kill yang diberikan tepakan. Flat TZ yang menjadi korban keganasan dari tim Selangor Red Giants. Kalau dia bisa mendapatkan 2 point kill kembali. Triple kill, lagi for Maniac. Kali ini Kaltizi mencoba untuk mengumpet dengan adanya Shadow Kill. Terbagi menjadi 2. Nampaknya tidak terlalu berarti. Karena masih ada 1 buat Super Marco. Pria super punya selera. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan pakar. Looking for double kill. Kaltizi kali ini nggak ada cara lagi untuk ngumpet. Karena dengan adanya Spear of Distraction yang berhasil tertancap ke dalam tubuhnya, membuat dia tidak bisa bertahan. Tapi Super Marco bisa mendapatkan solo pick up terhadap Sekis. Iya. Informasi tidak ada Tempest Oblet sudah didapatkan. Yes, dan itu harusnya Maniac ya. Iya. Harusnya Maniac, tapi Tapi emang terlalu lama. ada interval waktu yang cukup lama juga. Tapi satu buah kesempatan lagi-lagi bisa didapatkan oleh Selangor Red Giants. Keputusan untuk bisa fight back. Terutama dengan adanya dua hero yang dipegangin terus-terusan sama Kramnya. Kram gak akan semudah itu untuk bisa ditumbangin. Walaupun memang gak bawa ke arah Vengeance ya. Tapi kita ngelihat gimana caranya ada Flash of Theosis, ada heal up juga yang disumbangkan oleh Stormy. Ini membuat akhirnya dari Selangor Red Giants bisa melakukan inisiasi balasan dan sekarang udah menit ke-11. Ini akan menuju ke arah mid to the late game yang dimana harusnya hero-hero dari Selangor Red Giants akan lebih overpower lagi terutama di tangan dari Ling, Moskov dan juga Cicinya. Aku ngelihat ketenangan dari tim Falcons Epi Brand menghantam Selangor Red Giants itu mungkin harus mulai dipertanyakan oleh Falcons Epi Brand. Mereka terlalu terburu-buru. Sedangkan kebalikannya, Selangor Red Giants mereka tenang dalam menghadapi seluruh pressure hingga 5-0 di awal tadi. Mereka nggak peduli, mereka nggak masalah. Mereka tinggal merespon apa yang diberikan oleh tim Selangor Red Giants. Kali ini memaksa dengan adanya Shadow Kill. Tapi tidak akan terlalu berarti, harus mundur ke belakang. Sekis masih melebih, fokus ke Kaltizi. Dengan tidak ada Quad Shadow, Kaltizi terperangkap di depan sana. Sekis! Timing yang sangat maksimal, tapi di depan sana Super Marco terlalu ganas. Akhirnya mendapatkan shutdown.
Pria super tidak akan meninggalkan bekas luka, tapi langsung membunuh Selangor Red Giants dan bahkan mereka memporak-porandakan backline-nya. Tersisa 2 pemain saja, tapi masih ada view damage dari magical damage. Super Marco dia tidak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Kram, tapi dengan tidak adanya Vengeance ini akan bisa menjadi poin kill untuk Super Marco. Karena Super Kejar. Marco lihat Serigala Super berhasil mendapatkan poin kill atas Kram yang tidak menggunakan sosok dari Vengeance. Wind of Nature, apakah berarti karena NS Chain menghentikan pergerakan dari Innocent? Itu dia oleh gue bilang kenapa dia butuh Purify. Ya, dan wipeout diciptakan oleh Falcons AP Brand. Mengejar ke arah Innocent juga menjadi the last man standing yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keputusan dari Selangor Giants yang memang cukup berani untuk bisa langsung dive in terhadap satu buah outer turret yang bahkan masih berdiri pula. Ini membuat mereka lumayan kehilangan keuntungan yang mereka sempat dapetin. Dan sekarang Ogen udah punya Winter Crown yang nantinya akan bisa memakan damage lebih besar lagi, bertahan lebih lama lagi. Dan sekarang Lord akan dieksekusi. Mereka akan makan Yumsea dengan coba hajar, dengan adanya double stun dikeluarin di sana, dengan Shadow Gillen setelah dikeluarkan membuat merebaskan Selangor Giants tahu, tapi jangkutnya ke arah Sekis. Ini menjadi pertanda Sekis akan bisa dihantam dengan tembak Soblet yang telah dikeluarkan dan Power Retribution dari Kaltizi akan menjadi pilihan utama. Take over, akan di tangan Selangor Giants. No Kaltizi, lock di tangan Selangor karena hanya ada Sekis yang memiliki the Power of Retribution. Take over yang sangat manis. Mereka mencoba untuk melakukan timpan kembali tamat, tapi Sekis, walasi dan Sekis still survive. Oh, dan bahkan dibalaskan keadaannya wipeout dari Selangor Red Giants. Membuat mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Wipeout plus Lord yang akan muncul. Ini dia raksasa dari Selangor yang berhasil pula untuk bisa membuat momentum berbalik ke tangan mereka. New Heroes will rise kah kali ini? Karena pasukan dari Selangor Red Giants, mereka tahu Sekis tidak akan keluar. Dan selalu kita berikan di atas kertas, Assassin antara Hayabusa dan juga Link. Siapa yang mengeluarkan ultimate terlebih dahulu, dia yang akan kalah. Berkali-kali Kaltizi belum belajar akan hal tersebut di dalam match ini. Ya, dan ini adalah pembuktian. Dalam keadaan yang tertinggal, sekarang Sekis udah mulai catch up. Goldnya di atas dari Kaltizi. Itu dia. Para pasukan dari tim Selangor Red Giants, mereka masih mendapatkan Yum, 1 poin kill. Sekis tahu tidak ada lagi dengan Shadow Kill dan seorang KTT. Sekis satu mundur ke belakang, terlalu terburu-buru. Selangor Red Giants, mereka termakan oleh Kevin dari Marcus Semi Brain. Mereka tahu Marcus Semi Brain tidak akan melepaskan keuntungan dari Selangor, dan itu dia. Mereka terlalu termakan dengan adanya adrenalin rush. Mereka tidak boleh, mereka benar-benar harus disiplin dual landing-nya. Iya, dan itu dia satu lagi kesempatan di mana buy one get one dan Krames sekarang bakal coba untuk dimakan. Gak akan ada salah, tapi Oh, Innocent! What are you doing? What? Wipe out Innocent, dia bisa melakukan defense, tapi ini kesempatan untuk Platisi menuju ke arah mid lane. What a wrong move Innocent. Ini bencana, dan ini bencana. Wah, Innocent yang harusnya memang bisa aman, dia bisa pulang, dia cukup berani dan miscalculate. Akhirnya dirinya harus tumbang, walaupun kayaknya nggak bakal bisa one straight push sih, Gak one karena straight push, masih tapi ada. Selangor kekurangan daya team fight kalau nggak ada Innocent. Ya. Kalau ada Innocent sekarang, 3 atau tumbang, Selangor bisa balikin lagi keadaannya. Yap, dan sekarang pressure tiada henti. Pressure Bakal tiada coba henti. untuk dilakukan. Dan kalau misalnya kita lihat tuh, lihat dengan gold yang terlalu jauh dan akhirnya dikejar, Falcons AP Brand harus lebih nunjukin respect. Oke, dan begitu pun dari Selangor Giant gak sih? Sama-sama terbawa adrenalin sepertinya, ini vibes grand final sangat-sangat terasa ya. Apalagi tadi ada move yang cukup berani dan juga terburu-buru lagi dilakukan oleh Selangor Red Giants. Dan sekarang 30 detik menuju ke arah Lord penentuan juga nantinya. Karena keuntungan sebenarnya masih dipegang sama Falcons AP Brand. Mereka dapetin 2 base turret yang nantinya akan menjadi PR tersendiri lagi. Tapi memang tipikalnya Selangor Red Giants, mereka menyukai adanya 2 hero yang bisa split push ya. Ya, aku suka banget 2 player ini. Kenapa? Karena dia punya power split push, cuma sayangnya kenapa Innocent mainkan bukan power split pushnya, dia bisa datang kapanpun gitu loh. Karena ngeliat Falcons AP Brand target utamanya selalu ke arah Sekis, harusnya Innocent punya ruang lebih bebas. Yap. Dan lihat bagaimana full house-nya kita di Amazon Arena. Luar biasa, Sobat Mobile Legends juga ya yang ada di Riyadh tentu saja. Dan kita akan kembali melihat bagaimana gamenya kali ini, Yums. Oke, mereka targetkan karena Flap, tapi jangan lupakan Flap memiliki immortality. Akan ada waktu lama, akan ada banyak source skill yang banyak untuk bisa menumbangkan dia. Oke. Bahkan dengan Innocent sekalipun dengan Yums dan Kram itu nggak bisa dengan sangat cepat. Mereka tetap butuh Innocent. Tapi kalau ada Innocent di sana, tandanya mereka show di mana gold laner mereka. Oke. Tinggal menunggu nantinya siapa yang akan
mendapatkan advantage ya dari mungkin miss move yang akan dimanfaatkan pula. Bergerak, ada konsil kali ini yang terdengar, Yums. Fokus ke arah Flatus sih, udah bukan sebuah jawaban. Kita lihat yang dimakan adalah top laner mereka. Mereka akan fokus ke arah Shadow Kill, dikeluarkan tidak ada damage tambahan dari Slammer Giant. Mereka kehilangan power, tapi Countess mencoba untuk mengocek Shanks dimanapun mereka berada. View? One Way Situation tidak akan diuntungkan oleh Countess. Damage-nya terlalu besar, tanpa ada powernya. Retribution tapi View, fokus ke arah PS, mencoba untuk mendistraction. Fokus dari seorang View Please, ya? adalah endgame Falcons Heavy Friends. What? Out of nowhere, berhasil mendapatkan point game. It's not all about kill, it's all about winning. Oke, dan satu buah split push. Lagi-lagi Julian menjadi satu hero favorit dari Falcons April Band yang membuat mereka berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama tanpa harus menangin fight-nya. Mereka split push, mereka memaksa juga untuk tidak adanya seseorang yang bisa pulang. Kesempatan untuk bisa melakukan defensif yang tidak maksimal dan akhirnya Selangor Giants kehilangan 1 poin dengan tamparan yang begitu luar biasa. Bukan tentang